Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslim yang mulia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa seluruh manusia yang hidup di dunia ini mempunyai masalah. Orang miskin punya masalah, orang kaya pun punya masalah juga. Orang yang tidak punya uang masalah, orang yang banyak uangnya pun masalah juga. Orang yang tinggal di kampung masalah, orang yang tinggal di kota-kota besar juga bermasalah juga. Orang yang tinggal di negeri yang miskin bermasalah, tapi orang yang tinggal di negeri-negeri yang kaya juga bermasalah. Jadi rakyat biasa masalah, jadi pejabat penguasa juga masalah. Kalau dalam ketentaraan, kopral bermasalah, jenderal pun bermasalah juga. Tidak bisa dipungkiri. Orang yang belum kawin punya masalah, yang sudah kawin pun masalah juga. Yang belum punya anak masalah, yang sudah punya anak banyak pun masalah juga. Yang tinggal di gubuk bermasalah, tapi yang tinggal di rumah-rumah mewah juga bermasalah juga. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan segala masalah manusia. Masalah manusia dunia maupun masalah di akhirat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah untuk menyelesaikan masalah manusia bukan membawa kekuasaan, bukan bawa jabatan, bukan bawa harta kekayaan, tapi yang dibawa oleh Nabi adalah agama. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Siapa yang mau mengamalkan agama, mentaati Allah, ikut cara Rasul, masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin kalau mau selesai masalahnya, tidak perlu jadi kaya. Sebab jadi orang kaya belum tentu selesai masalah. Tapi kalau orang miskin ikut agama, amalkan agama, pasti diselesaikan oleh Allah masalahnya. Setiap kita ingin kepada kehidupan yang baik, keadaan yang baik, ini akan tercapai dengan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, yaitu taat kepada Allah dengan cara Rasul, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik akan datang kepada kita bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemewahan, tapi dengan agama. Kalau kita amalkan agama dalam kehidupan kita ini, semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, kalau ingin masalah-masalah selesai dari masalah masyarakat, masalah kenegaraan dan sebagainya, agama juga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andai kata penduduk suatu negeri itu iman dan takwa kepada Allah, kami akan bukakan kepadanya pintu keberkahan daripada langit dan bumi. Kemakmuran, kesejahteraan, keamanan akan tercipta dengan agama, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berjuang mati-matian memahamkan kepada umat betapa penting agama ini. Betapa penting agama ini untuk menyelesaikan masalah. Sebab manusia terkeliru, tertipu. Mereka yakin dengan yang zahir. Disangkanya dengan berharta, dengan berkekayaan, dengan berjabatan, dengan pangkat, kehidupan akan nyaman. Tidak, hadirnya mulia. Fir'aun kaya raya, jabatannya tinggi, tapi tidak taat kepada Allah, bermasalah kehidupannya. Karun kaya raya, orang terkaya di dunia ketika itu, tapi tidak mau taat kepada Allah, bermasalah hidupnya. Namrud juga raja dunia, dia tidak taat kepada Allah, bermasalah kehidupannya. Semua masalah-masalah datang kepada kita dari dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pendapatan kecil, bukan karena miskin, bukan. Yang menyusahkan kehidupan kita ini adalah dosa-dosa kita sendiri. Hadirin, di Jakarta ada ungkapan kata gubuk derita. Maksudnya karena tinggal di gubuk hidup menderita. Sebetulnya yang bikin menderita bukan gubuknya, tapi dosa-dosanya hadirnya. Orang yang berdosa itu walaupun tinggal di gedung yang mewah, tetap hidupnya akan gelisah, hadirnya mulia. Ketahuilah hadirnya mulia, semua kesusahan yang datang kepada kita ini akibat daripada dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang gamblang dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat cobaan kena hukuman bakar oleh Namrud, dimasukkan ke dalam api selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Tapi karena Nabi Ibrahim orang yang taat kepada Allah, orang mengamalkan agama, di dalam api dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sejuk, nyaman, sejahtera, dapat makan, dapat minum. Masa di gubuk menderita? Nabi Ibrahim dalam api tidak menderita, hadirin, karena bersih daripada dosa. Andai kata hidup kita lurus taat kepada Allah, dalam gubuk pun akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ini harus kita camkan, tanamkan dalam hati kita keyakinan dan beritahu dunia bahwa kebahagiaan bukan dalam kebendaan, bukan dalam kekuasaan, tapi dalam taat kepada Allah. Siapa yang tidak taat kepada Allah akan celaka hidupnya, dunianya apalagi akhiratnya. Kita bertanggung jawab atas perkara ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada lagi kedam Nabi ke dunia yang memberikan peringatan kepada manusia. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW beritahu kepada dunia supaya manusia ini selamat. Hanya dengan ikut cara Rasulullah, kehidupan kita akan aman, akan tentram, akan sejahtera, akan bahagia. Maaf hadirin, hidup kita bukan akan bahagia dengan modern, dengan ikut barat. Tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ikut cara Rasulullah, janji Allah ada di situ. Allah akan berikan kepada kita kesuksesan, kebahagiaan. Maka kita beritahu perkara ini. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, ana urid anta turid, wala yaqulu illa ma urid." Wahai hambaku, aku punya keinginan, kamu pun punya keinginan, tapi akan berlaku keinginan aku, kata Allah, bukan keinginan kamu. Wa ilan salam dari fima urid, fakaifatuka fima turid. Kalau kamu tunaikan keinginan-keinginan aku, maka aku akan tunaikan segala keinginan-keinginan. Tetapi kamu kalau tidak mau menunaikan keinginan aku akan susahkan engkau dalam menunaikan keinginan-keinginanmu. Dan yang akan berlaku adalah keinginan aku, kata Allah. Jadi hadirin, metode, teknik supaya keinginan-keinginan kita tercapai. Kita ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin aman, ingin tentram. Caranya adalah tunaikan keinginan Allah. Tunaikan keinginan Allah. Kalau kita tunaikan keinginan Allah, segala keinginan-keinginan kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, pencipta alam semesta semuanya. Dia yang berkuasa, hadirin. Allah berkuasa membahagiakan hambanya walaupun dalam gubuk. Allah berkuasa membahagiakan hambanya walaupun dalam kemiskinan. Allah berkuasa juga menyusahkan hambanya walaupun dalam istana. Allah berkuasa menyusahkan hambanya walaupun di tengah kekayaan, kaya raya. Hadirin, hanya dengan jalan taat kepada Allah. Apa keinginan Allah tadi, hadirin? Allah tidak minta diberi makan, diberi minum. Allah ingin supaya agamanya diamalkan. Kalaulah kita mengamalkan agama Allah, apa yang kita inginkan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan akan datang kepada kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya adalah bukan dengan kemewahan, adalah caranya tunaikan keinginan Allah, yaitu agama. Hari ini orang ingin bahagia, agama ditinggalkan. Tambah jauh, tambah sesat, hadirin yang mulia. Maka kumpul-kumpul kita di sini, hadirin, untuk memahamkan pertama kepada diri kita perkara ini. Setelah itu kita bangkit korban, beritahu ke seluruh dunia bahwa kebahagiaan bukan dalam kebendaan, bukan dalam ekonomi, bukan dalam industri, bukan dalam perdagangan, tapi dalam agama. Hari ini kesalahan umat Islam sibuk dalam perdagangan, sibuk dalam industri, sibuk dalam pembangunan, tapi tidak taat kepada Allah. Wallahi tidak akan bahagia. Kita ingin bahagia tapi tidak ikut cara Rasul. Kita mau ikut cara barat, tidak bisa, tidak dijamin Allah. Bahagianya akan datang dengan ikut cara Rasulullah SAW. Semua masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa penting ini agama. Hadirin, segala kesan yang datang kepada kita ini akibat daripada dosa-dosa kita. Maka jalan keluarnya kita tobat. Nabi Adam alaihissalam setelah berbuat dosa tobat, berdoa kepada Allah, mohon diampunkan dosa-dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Kami telah menzalimi kami sendiri, telah menzalimi diri kita. Kalau tidak Engkau ampunkan, aku termasuk orang-orang yang binasa, yang rugi. Nabi Yunus berbuat kesalahan, ditelan oleh ikan, berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak bisa melainkan Engkau, ya Allah. Engkau Maha Suci, aku telah menjalimi diriku sendiri. Begitu kalau ada orang di sini punya masalah, hadirin, datang kepada ulama
ingin supaya masalah itu selesai, biasanya ulama memberikan zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca sekian ratus. Karena kesusahan-kesusahan yang datang kepada kita ini akibat daripada dosa-dosa kita. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Iman ini lebih penting daripada duit, rumah, kendaraan, pangkat, jabatan. Lebih penting daripada suami, daripada istri, daripada anak, daripada teman-teman. Satu orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, gak masalah. Mati gak punya suami, Allah gak marah. Mati gak punya istri, gak punya anak-anak, gak punya teman, tidak akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila ada satu orang manusia mati tanpa iman, nah itulah masalah. Jadi kita harus sepakati ini. Semua kita yang mendengarkan video ini, kita harus tahu bahwasanya perkara iman adalah perkara yang paling penting, harus terus dibicarakan, harus terus difikirkan, harus terus diusahakan. Nah, sebagaimana hari ini sebagian besar manusia di dunia, mereka menganggap yang penting itu adalah perkara kesehatan. Maka hari-hari bicara tentang kesehatan, mengusahakan tentang kesehatan. Di mana-mana kalau bertanya, jumpa orang tanya, sehat kamu, apa kabar, bagaimana sehat? Dulu kalau sahabat berjumpa, bukan itu yang mereka tanyakan. Ketika sahabat berjumpa dengan sahabat yang lain, yang mereka tanyakan bagaimana kabar iman kalian, bukan bagaimana kabar kesehatan kalian, bukan bagaimana kabar keluarga kalian, anak kalian. Bukan itu yang pertama mereka tanyakan. Tapi ketika sahabat berjumpa dengan sahabat yang lain, apa yang mereka tanyakan? Bagaimana imanmu? Mari kita beriman sesaat. Mari kita tingkatkan iman kita. Kalau Nabi SAW berjumpa dengan sahabat juga begitu, menanyakan bagaimana imanmu, apa hakikat, apa bukti kamu beriman. Itu yang Nabi tanyakan. Nah, ini perlu kita perbaiki, sahabat-sahabat SAS dimanapun kalian berada ya. Perlu kita perbaiki. Apa yang kita perbaiki? Nah, bahwasanya pembicaraan, perkataan, perbuatan yang paling penting, urgensi yang pertama, yang utama yang kita tanyakan, kita bicarakan, pikirkan adalah tentang iman. Karena iman adalah syarat kita masuk surga, itu iman. Kalau amal-amal itu hanya menentukan level kita di dalam surga. Tapi iman yang bercampur dengan kesyirikan, Allah tidak akan terima. Sebagaimana kita tidak mau menerima minyak bercampur dengan air, sebagaimana kita semua tidak mau menerima beras bercampur dengan pasir, Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak akan menerima iman yang bercampur dengan kesyirikan. Terus bagaimana dong orang syirik itu? Bagaimana? Orang syirik bukanlah orang yang tidak percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah dengan ghairullah, menyekutukan Allah dengan selain Allah. Itulah syirik. Kalau orang tidak percaya kepada Allah, kafir dia, jelas dia. Tapi orang yang percaya kepada Allah, namun dia juga percaya kepada ghairullah, dia sekutukan Allah dengan makhluk, inilah musyrik. Orang beriman mutlak yakin sempurna hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak kuasa. Nah, bisa nggak kita ucapkan hal semacam ini? Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah yang menciptakan, makhluk diciptakan. Allah yang memelihara, makhluk dipelihara. Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Nah, makhluk ini bisa kita ganti dengan selain Allah. Siapa itu makhluk? Siapa saja selain Allah adalah makhluk. Hatta Jibril alaihissalam adalah makhluk. Jibril alaihissalam itu pernah dinafikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Jibril alaihissalam, amirul malaikat, pemimpinnya para malaikat, datang menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dibakar oleh Namrud laknatullah alaih. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku. Nah, inilah tauhid. Menafikan ghairullah, meyakini hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Di hari kita bercerita tentang kebesaran Allah, di hari kita mendengar tentang kebesaran Allah, di hari kita berbicara tentang kebesaran Allah, hari itu iman kita akan meningkat. Tapi di hari kita bercerita tentang perkara kebesaran selain Allah, maka hari itulah iman kita akan menurun. Kenapa iman kita turun naik, hadirin sekalian? Karena kita semua tidak istiqomah dalam membicarakan tentang kebesaran Allah.
Maka mulai hari ini seluruh sahabatku sekalian, perbaiki lisan. Sebelum kita memperbaiki hati kita, perbaiki lisan kita. Mulai hari ini banyak-banyaklah mengucapkan perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik? Dakwah ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang qaulannya, yang perkataannya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah.